Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sebuah info setelah yang satu ini. Oke, dari Pi News. Pi adalah mata uang digital yang diterima di lebih dari 230 negara dan digunakan untuk menukar barang, produk, dan layanan setiap hari. Ini memang barang yang dilakukan P2P oleh mereka dengan yang sangat sederhana sekali ya, yaitu semangka saja di sini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, tetapi ini semua tidak bisa kita remehkan juga, walaupun banyak masyarakat kecil yang mana mereka melakukan transaksi P2P. Intinya di sini mereka menggunakan nilai GCV. Kalian bisa melihat juga ya, yang tertulis di sini. Saya harap untuk kita semua jangan ada yang mau melakukan penjualan Picoin-nya dengan harga yang murah, karena nilai Picoin bergantung pada kesepakatan komunitas ya, komunitas dari seluruh warga negara, bukan hanya di dalam negeri tetapi di keseluruhan negara. Jadi karena Pioneer ini bukan hanya dalam negeri, maksud saya Indonesia, tetapi menyebar semua negara, jadi kalian harus bersatu dengan hal ini. Maksud saya bersatu seperti apa? Yaitu kita mengikuti bagaimana di luar sana antusiasme mereka terhadap nilai GCV, itulah yang harus juga kita ikuti gitu. Jangan di sana mendukung nilai GCV seperti halnya di China, malah kita di sini tidak mengikuti gitu. Yang ada nanti berat sebelah, seakan core team akan bingung juga untuk menentukan nilai Pi. Nah, ini juga menjadi suatu pengaruh ya terhadap keputusan core team untuk melakukan open mainnet atau tidak. Karena seperti yang Dr. Nicholas Kokalis sampaikan waktu diwawancarai oleh pihak yang dulu itu, saya lupa. Nah, di situ kan sudah jelas-jelas beliau sampaikan bahwa nilai Pi bergantung pada kesepakatan komunitas di seluruh negara di dunia. Jadi kalau misalnya sebagian mendukung nilai sekian, sebagian nilai sekian misalnya ya, belum banyak yang sepakat gitu ya dalam hanya mendukung satu nilai, maka ini menjadi suatu pengaruh juga gitu untuk keputusan core team menuju ke open mainnet. Karena kan dari situ supaya Pi ini segera open mainnet, salah satunya partisipasi kita menyepakati nilai global. Jadi dengan hal tersebut, pihak core team melihat banyaknya Pioneer menyepakati nilai GCV. Pihak core team dapat melihat antusiasmenya para Pioneer dan sudah banyak yang sepakat dengan nilai GCV. Itu saya yakin 100% percepatan open mainnet akan segera terjadi. Bahkan kemungkinan besar bukan rencana lagi yang kita dengar info dari core team. Bisa saja langsung mengumumkan tanggal dan bulan open mainnet-nya. Karena memang diperlukan suatu kesepakatan global supaya bisa sesuai dengan tujuan dari proyek Pi Network. Teman-teman nggak usah dengarkan ya nyinyiran yang menghina mengenai Picoin ya, komentar seperti ini. Ini menurut saya kayak yang di tong sampah yang nggak ada gunanya itu. Soalnya kenapa dia harus komen kalau dia nggak suka? Cuman orang bodoh maksain nonton padahal dia nggak suka. Nah, itu fakta ya. Nah, untuk teman-teman yang masih berpikir secara logika kita di Pi ini secara logika ya teman-teman. Karena kita bisa melihat bagaimana antusiasme seluruh warga negara di dunia menanggapi Pi ini. Kalau misalnya satu negara saja yang mendukung gitu ya terhadap Pi, sedangkan negara-negara lainnya enggak, itu bisa kita bilang akan menjadi proyek scam. Sedangkan Pi didukung oleh masyarakat global. Apakah itu bisa dikatakan scam? Secara logika aja. Bahkan juga Pi punya dukungan berbagai macam proyek. Dia menyediakan tempat kita bisa melakukan pertukaran Pi, makanya diadakan hackathon. Berbondong-bondong proyek-proyek baru masuk di dalam hackathon tersebut untuk mendaftarkan proyek mereka, sehingga kita ke depannya akan dimudahkan untuk menukar Picoin kita, untuk membelanjakan Picoin kita. Selain itu tentunya kita juga akan bisa menukar Picoin kita ke uang kertas yang ada di setiap negara kita masing-masing. Saran saya dijaga baik-baik Picoinnya. Walaupun belum ada tanda-tanda open mainnet, itu urusan belakangan. Tentunya harus ada yang kita bayar. Jangan kalian kira bisa langsung cepat kaya ya, cepat beli mobil, cepat punya rumah mewah
dari hasil mining Pi. Itu nggak ada. Kenapa harus berharap kaya dalam waktu semalam? Nggak ada yang namanya seperti itu. Kita di sini harus membayar harganya. Semakin besar hasil yang kita dapatkan, maka semakin besar juga harga yang harus kita bayar, yaitu kesabaran, paket internet kita. Ini yang udah berapa tahun di Pi ini, kalau bisa komen di bawah, atau udah berapa bulan di Pi mining. Kalian semua termasuk orang-orang hebat. Saya sangat bangga sekali ya dengan teman-teman yang masih bertahan sampai dengan saat ini. Ya, karena kita itu kan jangan hanya memandang pada saat ini, tapi kita mencoba melihat bagaimana perkembangan zaman, perkembangan teknologi ke depan dan ke depannya. Kalau kita selalu tertinggal, maka kita juga yang akan kesusahan ke depannya. Karena upgrade setiap zaman itu berbeda-beda ya. Teknologi yang sekarang misalnya di level 1 semisalnya, ke depan akan ada level kedua, level ketiga, level keempat. Jadi kalau kita nggak bisa mengimbangi dari setiap level zaman, maka kita akan ketinggalan. Bahasa kasarnya, mungkin kita akan selalu menjadi orang yang tertindas dan selalu menjadi orang yang paling bawah. Sedangkan orang yang bisa memanfaatkan perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman, itu bisa dibilang menjadi orang yang sukses, bahkan menjadi orang yang kaya dan kaya. Itu realitanya seperti itu. Bagi kalian yang masih bertahan sampai dengan saat ini, saya sangat bangga sekali. Tentunya harapan saya tetap kalian pertahankan, tetap mining. Dan di samping itu, saya menyarankan jangan kalian fokus mining di Pi saja, tetapi kalau bisa tetap fokus dengan apa yang kalian kerjakan biasanya. Misalnya kalian pekerja apa gitu ya di daerah kalian masing-masing. Jangan berpikir ini Pi nilainya bakal tinggi ke depan dan kita bisa langsung kaya gitu jadi sultan. Enggak ya. Tetap kerja seperti biasanya, karena mining di Pi itu bukan mengajarkan orang untuk nganggur, tetapi mengajarkan kita untuk melatih mental, ya, melatih kesabaran, ya, kesabaran. Kita dilatih di Pi ini. Nah, jadi selain itu, ya saya pernah juga berbagi terkait bisnis, ya bisnis sampingan, ya di video sebelum dan sebelumnya. Memang saya akui banyak yang nggak berminat juga ya, tapi nggak jadi masalah. Saya juga tidak memaksa. Niat saya tentunya murni membantu kalian-kalian yang ingin dibantu gitu. Tapi kalau kalian tidak menginginkan ada bisnis sampingan, ya silahkan juga. Saya pun juga tidak rugi. Kalaupun kalian nggak ikut, bisnis saya tetap berjalan. Tetapi di sini saya hanya mencoba untuk berbagi saja kepada yang mau ikut bisnis saya. Namanya bisnis Live Good. Tetaplah mining di Pi. Nggak usah dengarkan si nyinyir. Biarkan saja, anggap saja tong sampah yang nggak ada gunanya. Karena kita harus menggunakan otak anti negatif. Maksudnya seperti apa? Seperti apapun ocehan orang ya terhadap kita, itu nggak penting. Biasakan pola pikir kita dalam menanggapi ocehan-ocehan yang nggak terlalu penting itu seperti itu. Nggak usah ditanggapin. Karena kalau kita melawan orang bodoh, kita pasti kalah ya. Karena apa? Karena dia sudah bodoh duluan. Kalau kita yang masih waras, udah nggak usah diladenin. Mungkin itu saja teman-teman semua. Kalau ke depan ada info terkait open mainnet, pasti akan saya infokan. Jadi kalian nggak usah khawatir. Kita sama-sama berdoa saja semoga terjadinya open mainnet ya. Kalau bisa besok open mainnet pun, ya saya sangat senang sekali ya. Kita tunggu saja ke depannya hasilnya seperti apa. Yang penting jangan menyerah ya, tetap mining. Dan saya sampaikan sekali lagi, jangan tinggalkan pekerjaan yang biasanya kalian kerjakan. Ya, tetaplah bekerja, anggap ini sebagai tabungan. Oke, sekaligus di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya juga punya channel kedua yang mana di situ membahas terkait bisnis dan kripto. Maupun nanti saya juga akan nabung rutin kripto seperti Bitcoin atau Ethereum. Jadi kalau kalian ingin belajar banyak terkait cryptocurrency yang saya sebutkan, bisa langsung ke channelnya Timothy ataupun Akademi Kripto ya. Di situ banyak membahas terkait cryptocurrency tersebut maupun cryptocurrency lainnya. Tapi saya terfokus yang lebih bisa terpantau dari segi nilai. Ya, jadi kalian bisa subscribe, bisa like juga di channel saya berikutnya. Ya, channel kedua. Linknya ada di kolom deskripsi ya, kalian bisa langsung cek di situ.
Karena saya tidak ingin hanya saya yang dapat uang berkali-kali lipat, tapi di sini saya ingin berbagi jalannya, bukan berbagi uangnya gitu ya. Kalau uang pribadi ya saya pakai untuk saya pribadi. Kalau untuk berbagi jalan menuju cara mendapatkan uang, kalian bisa ikuti saya di channel berikutnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clandestine